Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi yang cerah ini gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Adakah teman-teman yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada. Siapa? Iya. Ya. Semoga Mbak Ia tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Sebelum kita memasuki materi, adakah yang tahu kita akan mempelajari bab apa? Seks persuasi. Iya, betul sekali. Kita akan mempelajari tentang seks persuasi. Ada yang tahu tujuan dari seks persuasi itu apa? Untuk mempengaruhi orang. Ya, betul. Ada yang mau menambahkan? Betul. Untuk membujuk orang baca agar mengikuti arahan dari penulis itu. Ya, betul sekali. Untuk membujuk dan mengarahkan arahan dari si penulis. Nah, kita akan langsung menuju materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya batasan tugas yang akan Ibu berikan yaitu nanti kalian membuat teks persuasi dan melakukan tag video, kemudian diunggah di channel YouTube kalian masing-masing ya. Ya. Teks persuasi. Tadi udah dijelaskan ya tujuan dari teks persuasi itu apa. Nah, ini materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian. Yang kedua, ciri-ciri teks persuasi. Yang ketiga, struktur teks persuasi. Keempat, kaidah kebahasaan. 5, contoh teks persuasi. Dan yang keenam adalah overview. Selanjutnya, mengulang yang tadi, apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Jadi teks persuasi atau persuasif merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, slide berikutnya adalah ciri teks persuasi. Yang pertama, terdapat kata imperatif. Ada yang tahu apa itu kata imperatif? Tahu. Jadi kata imperatif itu kata ajakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuai apa yang dikehendaki oleh penulis. Yang kedua ada konjungsi argumentatif. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Jadi konjungsi argumentatif adalah pendapat yang berisi data dan fakta. Yang ketiga ada terdapat data dan fakta. Ini sama saja dengan kata argumentatif. Yang keempat dapat meyakinkan para pembaca. Jadi dalam teks persuasi itu kita harus bisa meyakinkan para pembaca ketika mereka membaca teks yang kita buat. Yang kelima, bersifat ajakan. Nah, kata bersifat ajakan ini contohnya apa saja? Misalnya, ayo kita membuang sampah pada tempatnya, begitu. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan? Belum. Ya, boleh. Yang selanjutnya adalah struktur teks persuasi. Di sini struktur teks persuasi ada 4, yaitu pengenalan isu, pernyataan ajakan, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Kalau pengenalan isu
isu itu intinya isu dan topik yang sedang dibicarakan. Yang kedua itu rangkaian argumen. Nah, itu isinya adalah data dan fakta yang dipaparkan oleh si penulis. Yang ketiga ada pernyataan ajakan tadi sesuai apa yang dikehendaki penulis agar pembaca dapat melakukan ajakannya tersebut. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Jadi sebagai penulis kita menegaskan ulang apa yang kita tulis tadi untuk memahamkan para pembacanya. Yang selanjutnya kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama ada kata ajakan seperti ayo dan mari. Yang kedua ada verba mental yang melibatkan perasaan atau respon. Contohnya lupa, mengingat, menduga, mengagumi, dan berasumsi. Yang ketiga ada kata teknis, yaitu kata atau gabungan kata khas yang bersinggungan atau berhubungan dengan bidang tertentu. Selanjutnya ada kata penghubung argumentatif. Gunanya untuk apa? Untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu kalimat maupun paragraf. Contohnya, jika, maka, sebab, karena. Yang selanjutnya ada kata rujukan. Apa sih kata rujukan itu? Yaitu pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks persuasi. Contohnya apa? Berdasarkan, berasumsi, dan maka. Yang selanjutnya, nah di sini anak-anak dapat membaca ya di layar contoh teks persuasi di bawah ini. Ibu memberikan judul yaitu pentingnya olahraga untuk kesehatan Anda. Bisa dibaca ya? Nah, ini adalah contoh dari teks persuasi. Yang terakhir ada tugas ya anak-anak. Jadi kalian nanti membuat tugas yaitu teks persuasi dengan tema bebas, kemudian dibacakan di depan kelas. Untuk tugasnya dapat dimulai dari sekarang ya. Terima kasih. Adakah yang ingin ditanyakan dari materi yang Ibu sampaikan? Oh ya, sudah. Kalau tidak ada. Sebelumnya, terima kasih. Sekian paparan materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah.